Ramli dan sarapan bareng Akang Rijal Ramli. Alhamdulillah, mungkin dari awal kita bertemu dengan Akang Rijal, dari awal saja saya konsisten ya. Dari awal saja beliau sudah ramah. Beliau sudah memuliakan tamunya dengan menyambut langsung sarapan. Karena kalau tamu datang tidak dikasih sarapan dulu itu lemes, Pak. Seperti saya tidak akan kuat pegang mic. Ya, intinya Pak gini, pertanyaan saya. Saya mungkin tadi sudah terwakili sedikit sama Ibu Yulia. Dengan keadaan di negara kita sekarang yang begitu carut marut dari bidang hal apapun pokoknya mah, dari agama, ekonomi dan semua ya Pak ya. Kalau kita memikirkan itu puyeng sehari-hari. Tapi mama itu dengan sangat tidak menemukan yang namanya lelah, tetap berjuang walau keadaan ekonomi terus nyungsep, hutang meroket, ya itulah. Terus kalau saya ini ingin ya, apabila Allah menakdirkan Akang Rizal untuk maju di 2024, jadilah seorang pemimpin yang merangkul semuanya. Maksudnya jangan hanya oposisi aja yang dipencet kayak sekarang gitu ya Pak ya. Ada apa-apa setiap ulama yang tidak pro ke rezim tangkap di apalah gitu. Jadi ya singkatnya, mudah-mudahan Bapak kalau ditakdirkan oleh Allah menjadi nomor 1 di Indonesia bisa merangkul semua kalangan, utamakan agama, mungkin kedua bidang ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya Akang, saya juga manggil Akang Rijal Ramli. Alhamdulillah saya bisa bertatap muka dari Bandung Barat. Saya Cililin tadi habis subuh berangkatnya. Masalah. Cuman untuk alhamdulillah kalau seorang Akang Rijal yang sudah karir dan prestasinya yang sudah tidak bisa dijejerkan, dihitung-hitung lagi, menjadi presiden. Semoga menang, insya Allah. Mungkin yang jadi pertanyaannya, karena di Indonesia ini harus ada kendaraannya. Yang saya tanyakan, mau melabuh kemanakah Akang Rijal ini? Itu saja. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rijal Ramli, yang mudah-mudahan di 2024 ini membawa kita semuanya, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, di Presiden 2024. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk prolog mungkin mengikuti yang lain, tentunya banyak sekali dan insight sekali dari pemaparan beliau yang beliau katakan dan paparkan. Cuman mungkin banyak sekali sebetulnya permasalahan kasuistik yang terjadi di Indonesia. Di antaranya yang saya amati, kebetulan Bang izin, saya orang Garut Selatan. Garut Selatan sebetulnya indeks pembangunan manusia di antaranya ekonomi, politik, kemudian hal-hal yang lainnya, di antara IPM itu indeks pembangunan manusia sangat di bawah sekali gitu, di antaranya di Jawa Barat. Apalagi di Indonesia pun sama turun. Halnya mungkin kita juga di antaranya, kaum muda atau mahasiswa di antaranya akan menghadapi bonus demografi. Bonus demografi di mana usia produktif itu lebih unggul di antara yang lain. Tercatat 200,678% bahwasanya penduduk usia produktif di tahun 2030 dan selanjutnya akan membawa Indonesia. Nah, di antaranya permasalahan-permasalahan yang terjadi, di antaranya hal yang tadi, di antaranya Bang, IPM tadi, kemudian hal yang lainnya yang sering kita gaungkan, terutama di antaranya Undang-Undang ITE. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di sana sebetulnya Bang. Hal yang terjadi sentralnya di sana. Yang kami rasakan bahwasanya banyak hal-hal kekerasan di jalan ketika masa aksi, dan banyak contohnya diantaranya UU ITE ketika kita berekspresi ditutup pendapat kita. Nah, bagaimana cara hal tersebut mungkin meminimalisir, bagaimana mengatasi hal tersebut, problem solvingnya seperti apa, bagaimana kita bisa menjadi negara adidaya yang diantaranya Amerika dan Cina di sana yang menguasai dunia. Katanya Indonesia menjadi presiden G20. Seperti apa? Ekonomi Indonesia kemana begitu? Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya kepada Abang Quo Vadis
Gofadis mau dibawa kemana Indonesia ini? Kemudian hal apa yang abang sampaikan? Oh, Akang ya. Dikarenakan saya siap. Langsung aja. Oh iya. Mungkin itu kemudian menyongsong era VUCA atau percepatan zaman yang tidak terlihat. Bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara yang tadi saya sampaikan mungkin. Terima kasih, Yudi Muhammad Abdul Aziz, semester 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang tanya, partai yang bakal dukung itu siapa? Seperti saya cerita tadi, sejak lulus saya sengaja tidak mau jadi masuk partai. Saya ditawarin ketua PAN, ketua PDIP, ketua PKB, saya nggak mau. Karena kalau saya ngerti kultur partai di Indonesia ini masih belum sehat. Kalau kita ikut jadi anggota partai, ikut rusak saya. Ya. Tapi Undang-Undang Dasar kita mengatakan kalau mau jadi presiden harus dicalonkan oleh partai. Tadi saya baru baca ada bekas hakim Mahkamah Agung mengatakan kalau partai bebas mencalonkan mencalonkan orang, bisa kacau dong, nggak ada seleksi. Yang ngomong itu bekas wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Saya bingung dulu kuliahnya di mana tuh ya kira-kira. Karena partai yang mencalonkan menurut Undang-Undang Dasar harus partai yang lolos verifikasi. Artinya punya kantor, punya pengurus di 34 provinsi. Punya pengurus kantor di 75% dari 532 kabupaten. Kabupaten kota itu 400-an lebih. Harus punya pengurus dan kantor di 50% kecamatan, 800-an kecamatan, 400. Itu nggak gampang. Kok bisa? Kalau ada wartawan boleh dimuat nih, brengsek ini sih orang. Ya kita kuliti ini nih. Kok gini ngaku hakim Mahkamah Konstitusi? Ngerti aja kagak konstitusi gitu lah. Ya, Undang-Undang Dasar kita mengatakan yang berhak nyalonkan presiden itu adalah partai. Tapi partainya harus lolos verifikasi. Dan verifikasinya berat banget. Banyak yang mau bikin partai puluhan, tapi nanti partai baru yang lolos verifikasi paling cuma 3 atau 4 biji. Artinya seleksi itu sudah dilakukan di partai. Nah yang kedua, di Undang-Undang Dasar tidak ada aturan soal threshold. Itu sebetulnya melanggar Undang-Undang Dasar. Tujuannya buat ngeblok aja calon-calon. Saya saksi hidup. Tahun 2008 saya diundang sama Taufik Kimas, istrinya Mega ke Tengku Umar. Saya datang dengan Abdul Rahim. Saya datang dengan Abdul Rahim, teman kita di penjara 78. Taufik bilang, Rizal, saya mau minta pendapat kamu. Kita mau naikin threshold jadi 35% dari 7%. Sebelumnya 7%. Saya tanya, emang abang yakin PDIP dapat 35%? Yakin jauh gini-gini. Allah di sekitar abang tuh banyak kan penjilat kok. Nggak mungkin, maksimum hanya 18-20%. Kenapa abang semangat banget naikin threshold? Supaya jauh kalau 35%, SBY kan cuma 7%. Dia kerja keras, paling dia dapat 10%. Jadi dia nggak bisa maju, yang bisa maju cuma Mbak Mega. Itu loh alasan threshold. Bapak ahli hakim Mahkamah Konstitusi.
Belajar sejarah yang benar. Tapi apa yang terjadi? Ya, pemilu PDIP hanya dapat 16,5%. Mega nggak bisa maju, sehingga ngajak Prabowo lewat perjanjian batu tulis buat jadi wakilnya. Demokrat yang tadinya 7% naik terbang ke 21%. Ternyata yang bisa maju cuman SBY doang gitu loh. Kacau kan? Nah, waktu SBY kemudian jadi presiden, dia nggak mau ganti. Karena dia udah keenakan, pasti 20% kan. Jadi otaknya itu otak mau ngeblok doang. Undang-undang dasar kita bilang tidak ada threshold. Itu melawan konstitusi. Karena logikanya nggak jalan. Hasil pemilu 5 tahun yang lalu jadi syarat untuk nominasi hari ini. Ya nggak usah ada pemilu dong. Tapi kalau itu nol, nggak berlaku yang masa lalu, cukup yang hari ini kan. Toh partai-partai udah lolos verifikasi. Jadi nanti verifikasi ini akan dilakukan semester depan. Kira-kira yang lolos itu barangkali 17-18 partai. Ada yang bakal dukung Rizal Ramli, ada partai besar sekali. Cuman saya belum bisa umumkan. Nanti pada waktunya kaget sendirilah. Kemudian ada 2 partai lain, yang satu menengah, yang 2 partai baru, yang dalam waktu 2 bulan sudah punya memenuhi semua syarat itu tadi.